Mungkin kita sering mendengar dan melihat di berbagai media tentang kutub utara. Ya, kutub utara lebih populer dibandingkan kutub selatan karena memang lebih sering eksplorasi dan diberitakan. Selain itu, kedekatan geografis dengan negara-negara maju membuatnya bukan lagi tempat yang penuh misteri. Lalu, di manakah lokasi yang paling dingin di bumi ini? Ya, jawabannya adalah Antartika. Sejatinya, Antartika merupakan benua paling terpencil di dunia yang kontradiktif, sangat cantik dan sangat menawan, namun amat tidak bersahabat. Inilah tempat yang paling berbadai dan paling dingin di bumi, sekaligus paling rapuh dan sensitif. Di Antartika, curah hujannya paling rendah dibandingkan dengan benua manapun. Namun, esnya memuat 70% air tawar di planet ini. Dengan ketebalan rata-rata sekitar 2.200 meter, es tersebut menjadikan Antartika sebagai benua tertinggi di dunia dengan ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Benua ini juga merupakan benua kelima terbesar di dunia. Ya, walaupun hampir mencapai 99% wilayahnya diselimuti es dan terletak di sebelah selatan bumi, yaitu bernama Kutub Selatan. Ketebalan es di sana mencapai 1 km. Meskipun dinginnya bisa dikatakan tidak normal, namun beberapa hewan berhasil beradaptasi dengan keadaan cuaca di sana, seperti anjing laut dan penguin. Lalu, apa ada manusia yang tinggal di sana? Penasaran kan? Berikut beberapa fakta yang belum tentu kamu tahu tentang Antartika. Hai semuanya, jangan lupa like dan subscribe ya. ...53 juta tahun yang lalu, Antartika begitu hangat hingga pohon kelapa tumbuh di sepanjang pantainya. Suhu di benua ini pernah di atas 20 derajat Celcius. Antartika adalah benua paling dingin. Suhu di musim dingin bisa mencapai minus 73 derajat Celcius. Rekor suhu terdinginnya adalah pada 21 Juli 1983 yang dicatat stasiun Vostok milik Rusia di benua tersebut sekitar minus 89,2 derajat Celcius. 70% air tawar di planet bumi terdapat di lapisan es yang menutupi Antartika. Di beberapa tempat, ketebalan es di Antartika bisa mencapai 4 km. Jika es di Antartika mencair, permukaan laut dunia akan naik 60-65 meter. Ya, meskipun Antartika memiliki suhu ekstrim, tercatat ada 1.150 spesies jamur yang telah diidentifikasi bertahan hidup di sana. Jamur dapat beradaptasi dengan sempurna pada suhu rendah dan ekstrim. Antartika merupakan benua terbesar kelima di dunia. Luasnya kurang lebih 14 juta kilometer persegi, termasuk pulau-pulau kecil sekitarnya. Luas ini lebih besar daripada luas benua Eropa dan benua Australia. Kalau ada benua tanpa negara dan tanpa pemerintahan, itu berarti Antartika. Tapi beberapa negara mengklaim ada kedaulatan pada beberapa wilayah atau bagian berbeda. Biarpun begitu, ada sistem yang mengatur hubungan antar negara tentang kedaulatan negaranya dan harus netral secara politik di Antartika, yaitu Antarctic Treaty System. Ada 49 negara yang telah menandatangani perjanjian itu dan memiliki hak untuk menggunakan daerah tersebut hanya untuk tujuan penelitian ilmiah. Seperti yang kita tahu sekarang ini, benua Antartika terjadi sebagai hasil dari pergeseran benua selama jutaan tahun. Antartika dulunya merupakan bagian dari sebuah wilayah besar atau superbenua.
Bersama Amerika Selatan, Afrika, semenanjung India, dan Australia, bagian yang bergerak ke selatan bumi inilah kita sebut Antartika dan muncul sekitar 25 juta tahun yang lalu. Antartika berada di wilayah kutub bumi, jadi benua ini hanya menerima sinar matahari dengan waktu yang sangat singkat dalam 1 tahun. Tinggi rata-ratanya yaitu 2800 mdpl ini salah satu faktor yang menjadikannya bersuhu dingin. Semakin tinggi suatu tempat, suhu juga akan semakin rendah. Atmosfer Antartika sangat tipis, hampir 80% sinar matahari dipantulkan kembali oleh lapisan es yang solid. Hujan di Antartika hanya terjadi dalam bentuk salju atau es, bukan dalam bentuk butiran air. Hujan salju ini dibawa oleh badai siklon dari utara. Kalaupun hujan, jumlahnya hanya sedikit. Adanya penguapan menyebabkan terjadinya hujan tidak bisa terjadi di wilayah ini sehingga curah hujan sangat rendah. Spesies hewan yang hidup di Antartika diantaranya adalah penguin raja, penguin kaisar, ikan paus biru, anjing laut, serta beberapa spesies serangga. Antartika juga merupakan benua satu-satunya di mana reptil tidak ditemukan. Tempat paling kering di planet ini berlokasi di Antartika yang bernama Dry Valley. Siapa manusia pertama yang mencapai Antartika masih belum jelas. Namun dalam sejarah, penjelajah yang berhasil sampai ke kutub selatan adalah penjelajah asal Norwegia, yaitu Roald Amundsen. Dia adalah manusia pertama yang mencapai kutub selatan. Roald meninggalkan penjelajah Inggris Robert Falcon Scott di belakang dan tiba di Antartika pada 14 Desember 1911. Akan tetapi, dalam sejarah kuno, seorang penjelajah muslim bernama Laksamana Firiris adalah manusia pertama yang telah berhasil menjelajah dunia, termasuk Antartika, dan membuat peta dunia di tahun 1513. Mengapa siang hari di Antartika bisa sampai berbulan-bulan begitu ya? Secara umum, terjadinya siang dan malam disebabkan oleh rotasi bumi. Ketika bumi berotasi, sisi-sisi bumi bergantian dalam menerima sinar matahari. Bagian bumi yang menerima sinar matahari mengalami siang, dan bagian bumi yang berada di baliknya mengalami malam hari. Pada kenyataannya, arah rotasi bumi tidak sama dengan arah revolusi. Kedua arah pergerakan itu membentuk sudut 23,5 derajat satu sama lain. Dengan adanya sudut 23, derajat ini, kutub bumi mendapatkan sinar matahari selama 6 bulan terus-menerus, yaitu selama bulan Maret hingga September untuk kutub utara dan bulan September hingga Maret untuk kutub selatan. Sama halnya dengan siang, Antartika juga mengalami malam hari hingga 6 bulan. Pastinya kamu bertanya-tanya kan, mengapa di Antartika yang mengalami siang hari selama 6 bulan tidak menyebabkan es di kutub mencair, ya kan? Oke, baiklah. Menurut ilmuwan, hal ini disebabkan jarak matahari ke daerah kutub lebih jauh daripada jarak matahari ke daerah ekuator bumi, sehingga daerah kutub menerima intensitas cahaya matahari yang lebih sedikit daripada daerah ekuator. Semua itu disebabkan karena sudut sinar matahari yang jatuh ke permukaan kutub hanyalah sudut yang kecil sehingga radiasi matahari banyak yang terpantul ke angkasa. Hal ini berbeda dengan daerah ekuator. Di daerah ekuator, sudut sinar matahari dapat mencapai 90 derajat, sehingga banyak radiasi matahari yang diserap. Setiap wilayah di belahan bumi pasti memiliki zona waktu yang didasarkan pada pembagian waktu dunia. Waktu universal yang menjadi pautan adalah waktu GMT, yaitu sebuah waktu yang berada di Greenwich, Inggris sebagai patokannya. Namun, tahukah kamu jika Antartika adalah satu-satunya benua tanpa zona waktu? Para ilmuwan yang tinggal di Antartika biasanya menggunakan zona waktu negara asalnya. Jadi jangan heran jika kamu berada di sana lalu bertanya pada ilmuwan yang berbeda, kemudian mendapatkan jawaban waktu yang berbeda-beda. Jika kutub utara dikelilingi benua Amerika, Asia, dan Eropa yang berpenduduk, Antartika hanya dikelilingi oleh Samudra Raya dan merupakan daerah paling berbadai di planet bumi. Jika kutub utara sebenarnya adalah laut yang beku,
Kutub Selatan merupakan daratan yang tertutup es. Antartika dijuluki benua yang berdenyut, kata Ensiklopedia Britannica, karena setiap tahunnya terjadi penumpukan dan penyusutan garis pantai terluar yang tertutup es. Pada puncaknya, bongkahan es dapat membentuk lepas pantai sejauh 1.600 km. Perluasan dan penyusutan ini terjadi 6 kali lipat pada bongkahan es di Arktik, sehingga Antartika jauh lebih berpengaruh terhadap cuaca global. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang benua Antartika.